Oke, eh teman-teman, suara saya udah terdengar belum ya? Udah, Pak. Udah ya, ya udah. Kita tunggu aja sampai materi nanti toh ntar break maghrib kita absen tahap 2 ya setelah maghrib. Oke ya teman-teman, saya feedback dulu materi yang terakhir, yang kemarin ya, yang terakhir feedbacknya berarti di soal peran ini ya, peran apa? Teori otomata. Oke, teori otomata itu. Oke, oke. Nah, ini ada ilustrasi. Kemarin kan kita bahas soal bahwa otomata itu adalah sebagai seorang penerjemah gitu ya. Jadi ilustrasinya misalnya ada eh, A dan si B. Oke, jadi kita kita pendekatannya lah. Misalnya kita sebagai pengguna kemudian melakukan aktivitas tertentu sehingga diproses oleh mesin dan hasilnya mesin mampu mengeluarkan apa yang kita mau gitulah. Nah, antara aktivitas kita dengan mesin tadi pasti melalui proses yang namanya penerjemah gitu. Karena kan bahasa manusia itu tidak serta-merta dimengerti oleh mesin lah gitu ya. Jadi harus lewat penerjemah. Nah, di mana perannya itu ketika kita memerintahkan sesuatu atau memberikan input, memberikan data gitu ya. Jadi mouse yang kita gerakkan, keyboard yang kita tekan, suara yang kita omongin itu kan, itu ditangkap oleh sebuah alat input, kemudian diterjemahkan oleh penerjemah tadi, kemudian disampaikan kepada si mesin. Oke, gitu ya. Kalau seandainya penerjemah tadi langsung ke mesin ini ya si A ke si B itu tentunya mesin nggak ngerti gitu ya. Nah, lalu berdasarkan hasil penerjemahan tadi diterima oleh mesin, lalu mesin memerintahkan sesuatu dan diberikan lagi kepada penerjemah untuk diberikan kepada si A. Nah, tentunya dia juga si P ini tidak serta-merta langsung meneruskannya ke si B. Dia akan memproses dulu apakah perintah itu dimengerti oleh si mesin. Kalau perintah tadi tidak dimengerti oleh mesin, ya dibalikin lagi ke penerjemah, ke si A. Dalam arti kalau teman-teman misalnya melakukan perintah-perintah coding tertentu, tetapi tidak dimengerti oleh mesin itu ya baliknya dalam error gitu ya atau ada sesuatu yang tidak dikenal. Nah ini resume yang kemarin itu ya. Oke. Dua orang sedang berkonversasi ini masing-masing mereka hanya paham bahasanya masing-masing lah gitu. Nah ini yang disebut sebagai kompilator kemudian compiler gitu ya. Oke. Kompilator dan compiler ini, mesin yang hanya mengenali bahasa mesin dapat memahami bahasa program tingkat tinggi karena adanya compiler, gitu ya, karena adanya compiler. Jadi teman-teman kita harus paham di antara kita dan mesin ini ada yang namanya compiler. Oke. Nah itu teori bahasa mata ya udah. Oke, ini yang materi lalu. Yang sekarang mau kita bahas adalah yang ini sekarang. Oke. Nah, tadi pengantar, kita sambung yang sebelumnya dulu. Kita hari ini bicara soal simbol, string, dan bahasa. Oke, simbol, string, dan bahasa. Kita akan bicara teori otomata ya. Sehingga di sesi ini kita bicara soal simbol, string, dan bahasa. Oke, nah pertanyaannya adalah apa itu simbol, teman-teman? Gitu ya, apa itu simbol? Nah, tentunya karena kita bicara teori ya kita bicara dulu dari tahapan dasar tentang sebuah simbol. Oke, jadi simbol itu entitas abstrak
yang tidak didefinisikan secara formal. Gitu ya teman-teman ya. Simbol itu entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara normal. Oke. Ada dua kata di sini yang menjadi diskusi kita, yaitu apa entitas dan apa itu abstrak. Nah, saya rasa teman-teman kalau abstrak paham lah gitu ya. Entitas juga mungkin paham. Oke, apa itu entitas, apa itu abstrak. Oke. Nah, kita bahas kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa entitas itu adalah wujud, oke, atau berwujud. Nah, sementara abstrak itu tidak berwujud, gitu ya. Jadi entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Jadi menurut KBBI yang kita sepakati di sini, entitas yang dimaksud adalah wujud atau berwujud dan abstrak itu tidak berwujud. Ya sesuatu yang abstrak lah gitu ya. Eh, you punya apa ya impian sesuatu. Nah secara abstrak artinya eh, ya nggak ada wujudnya, dihayal-hayal gitu ya abstrak. Oke. Saya melihat sebuah tantangan dan tantangan besar kalau perusahaan negara masih berkutat dalam pusaran kepentingan politik. Oh, saya kira ada yang nanya. Apa ada yang nanya tadi ya? Nah, Pak, Apa bocor ya? Oke, ya, teman-teman, eh, diskusi kita sore ini adalah saya munculkan sebuah gambar Garuda. Oke, ya, kita kan bicara simbol ya. Menurut teman-teman, kira-kira ini sebuah simbol atau bukan? Nah, kita diskusi dulu, sebuah simbol atau bukan? Nah, coba menurut Pak Nofri nih, aduh, Pak Nofri ini luar biasa nih ya. Oke. Super pede nih Pak Novi. Buka kamera, ya nggak apa-apa, saya juga buka lah ya. Mau adu ganteng nih sama Pak Novi ini ya, oke. dengan Bapak lah. Ah, gantengan saya. Resiko belajar ya Pak. Oke, jadi apakah Garuda ini sebuah sebuah simbol Pak Nofri? Kira-kira gimana pendapatnya Pak Nofri? Simbol, Pak. Simbol ya, oke. Ya, Mungkin ada teman-teman yang lain mau mendefinisikan ini sebuah simbol atau bukan? Pak Mufid ya, Pak Mufid. Kira-kira burung Garuda ini sebuah simbol bukan, Pak? Simbol, Pak. Simbol. Oke. Pak Rizky, Bu Ita. Ya. Menurut Kira-kira saya itu ah, disebut simbol karena gambar atau bentuk yang mewakili sebuah apa ya, sebuah gagasan, ide, Bu. oke, simbol atau gambar yang mewakili sebuah gagasan. Oke, mungkin tiga sampel dulu ya. Nanti ada beberapa lagi yang kita mau tanya ya. Diskusi, Pak, bukan nanya ya. Oke, kita coba definisikan, Pak. Gitu ya. Burung Garuda ini kan di Indonesia itu sepakat, Pak, dan orang lain di luar Indonesia pun harus sepakat terhadap burung Garuda ini. Contoh misalnya bahwa burung Garuda yang kita munculkan ini memiliki 17 helai bulu pada setiap sayap kiri dan kanan. Ini jelas kesepakatan dan ketentuannya juga jelas, definisinya juga jelas. Kemudian memiliki 8 helai bulu pada ekor di bawah gitu ya dan memiliki 19 sirip pada ekor. Oke. Kemudian 45 sirip pada leher dan memiliki 5 perisai di dadanya. Oke. Jadi ini adalah sebuah kesepakatan, oke, yang mendefinisikan burung Garuda ini. Burung Garuda yang dimaksud sebagai lambang negara Indonesia misalnya. Kan gitu ya. Sama dengan bendera juga, terdiri dari dua warna, merah dan putih. Merah mengartikan keberanian, putih mengartikan suci. Jadi kalau digabung, merah putih itu artinya berani karena suci, kurang lebih begitulah. Oke. Nah, apakah bendera merah putih sebuah simbol dan apakah Garuda sebuah simbol? Oke. Kita balik kepada definisi ini, teman-teman ya.
bahwa simbol yang kita maksud dalam teori bahasa otomata adalah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal. Oke. Nah, burung Garuda ini dengan definisi-definisi tadi, baik jumlah helai bulu pada sayap kiri kanan, helai pada bulu ekor, pada 19 pada ekor, 45 pada sirip ini, dan 5 perisai di dadanya, ini memiliki arti hari kelahiran kemerdekaan Indonesia. Misalnya, 17 Agustus 1945. Dan 5 perisai dadanya ini menggambarkan ya Pancasila, misalnya gitulah ya. Sehingga ini jelas bukan sebuah entitas abstrak, gitu ya teman-teman ya. Jadi entitas abstrak itu tidak bisa didefinisikan secara formal. Sementara yang kita sebut ini adalah definisi formal tentang burung Garuda, gitu. Sehingga ini tidak bisa kita sebut sebagai simbol dalam teori otomata, teman-teman. Kenapa? Karena ini jelas, ini bukan abstrak. Ini punya definisi yang formal, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi simbol yang kita maksud tadi adalah entitas abstrak. Sementara ini memiliki definisi yang jelas. Oke. Sekarang coba kita lihat emotion ini, teman-teman ya. Oke, emotion ini saya rasa teman-teman udah sering lah berhubungan sama ini, oke? Main WhatsApp, chatting, ya di mana lah di berbagai sosial media, bahkan eh, di semua platform sudah tersediakan simbol-simbol emotion. Nah, pertanyaan saya kira-kira mungkin saya minta pendapat teman-teman lah. Gambar yang pertama ini menurut teman-teman itu mendefinisikan apa kira-kira? Oke. Ini orang marah kah, orang bingung kah, atau orang curiga, atau bagaimana? Kira-kira. Coba. Banyak nih simbolnya nih ya. Ada beberapa simbol. Oke. Ya udah Orang coba. sedih, Pak Nopri mungkin mau nambah Pak. Ini gambarnya menggambarkan apa ya Pak? Lagi sedih kayak orang kayaknya. meminta sesuatu, Pak. Hah? Lagi sedih kayaknya, Pak. Lagi sedih. Pak Ah, Abdi coba. Lagi apa nih? Kayak kayak lagi memohon. Oh. Terus siapa? Mungkin saya butuh 3 orang lah. Pak siapa lagi yang mau nambah ini kira-kira? Ya, oke. Dari sini aja kan teman-teman punya definisi yang beda, betul kan? betul. Karena tidak ada yang mendefinisikan seperti burung Garuda tadi, bahwa ini menggambarkan sedih, matanya harus melotot, alisnya harus ke atas, mulutnya harus begitu gitu ya. Saya sih belum bisa menemukan definisi eh, emotion ini gitu ya. Sehingga orang bisa berekspresi sesuai dengan pandangannya, kan gitu ya. Ini bisa diartikan lagi sedih, bisa diartikan lagi cemberut gitu ya. Lalu bagaimana dengan emotion ini? Lagi sedih kah atau lagi jatuh cinta? Karena matanya yang gambarnya love gitu ya, tapi kok mulutnya kayak agak begitu gitu ya. Oke. Nah, ini orang punya pandangan yang beda-beda, teman-teman. Karena ini tidak ada penjelasan secara formal lah, gitu ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai abstrak, gitu ya. Jadi, orang tidak satu pemahaman karena yang kita bilang entitas abstrak tadi ya tidak ada definisi secara formal. Kira-kira ini simbol apa? Kalau dibilang tadi sedih, lalu bagaimana simbol emotion yang ketiga ini? Ini sedih bukan kira-kira? Atau lagi bahagia? Kira-kira apa? Kan gitu ya. Oke. Lalu bagaimana juga dengan ini? Kalau kita bilang sedih Pak yang emotion ketiga ini karena ada tetesan air mata. Lalu bagaimana dengan ini? Ini bukan sedih, ini tawa bahagia misalnya. Kan gitu ya. Nah, ini emotion ini apakah merupakan sebuah simbol diskusi kita itu? Lalu apakah definisi kita tentang simbol-simbol ini, teman-teman? Gitu ya. Kalau Garuda jelas kita bisa definisikan. Kan gitu ya. Oke. Garuda bisa kita definisikan tadi. Tujuh, sayapnya 17, bulu ekornya 8, kemudian sirip ekornya sekian dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan ini? Bagaimana definisi kita tentang ini?
gitu ya, tentang ikon yang pertama. Apa yang mau kita definisikan? Apakah ini sebuah mata yang melotot? Ketika mata melotot alis ke atas, nah itu adalah sebuah lambang eh, kesedihan, kebahagiaan. Ini apakah karena matanya love love itu lambang jatuh cinta, tapi kok bibirnya kayak cemberut gitu kan? Nah, tidak ada definisi atas ini. Gambar yang ketiga dan keempat, ini apakah menggambarkan kesedihan karena ada air mata? Enggak juga. Kan gitu ya. Nah, definisi kita apa tentang ini? Tentunya kalau kita tanya beda-beda pendapatnya. Karena enggak apa, tidak ada kesepakatan atas definisi ikon-ikon emotion ini. Nah, ini bisa kita bilang simbol misalnya. Oke, emotion. Lalu bagaimana dengan huruf yang kita sepakati teman-teman? Gitu kan? Ini teman-teman sepakat huruf A, gitu ya. Nggak ada yang bilang ini huruf B, nggak ada yang bilang ini huruf C, nggak ada yang bilang ini angka satu, gitu ya. Pasti semua orang bilang A, gitu. Pertanyaannya adalah mana penjelasan formal tentang definisi huruf A? Apa yang mau kita sebut dengan huruf A? Huruf A adalah yang terdiri dari dua kaki, ujungnya lancip. Lalu ada apa ya? Ada ininya nih. Ada satu garis yang menghubungkan dua kaki tersebut, gitu kan? Apa yang mau kita definisikan tentang huruf A? Tapi orang sepakat ini adalah A, teman-teman. Gitu ya. Sama burung Garuda tadi, orang sepakat itu adalah burung Garuda, lambang negara Indonesia. Apa definisinya? Ya, harus ada 17 sayap kiri kanan, gitu kan? 8 ekor dan sirip leher 45. Itu lambang Garudanya Indonesia. Di luar itu, di luar definisi itu bukan lambang Garuda. Walaupun gambar Garudanya sama, tapi kalau sayapnya nggak 17 ya bukan Garudanya Indonesia. Kan gitu ya. Nah, tetapi huruf A ini kita sepakat teman-teman. Ini adalah A. Gitu ya. Oke, kalau kita mau mendefinisikan ini adalah A, gitu ya. Apa definisi kita tentang ini? Lancip di atas, kakinya dua, ada dua garis yang menghubungkan. Enggak juga. Buktinya ini huruf A juga. Orang juga sepakat ini huruf A, teman-teman. Gitu ya. Ini bukan angka satu, ini bukan huruf B, gitu kan? Ini huruf A. Dan atasnya nggak lancip, teman-teman. Huruf A ini nggak lancip, atasnya nggak lancip. Berarti definisi kita yang huruf A pertama nggak bisa kita gunakan di huruf A yang kedua. Padahal orang sama-sama nyebut A. Apa definisi yang mau kita bangun? Nah, bagaimana dengan ini? Ya, bisa lancip, lancip dari kanan gitu ya. Lalu bagaimana dengan ini? A yang ada kembang-kembangnya. Ini juga A. Nggak ada orang bilang ini B. Gitu ya. Pertanyaannya adalah, mana definisi tentang huruf A? Nah, yang ini juga huruf A, huruf kecil. Bahkan jauh dari definisi dua kaki. Nggak punya kaki dia. Jauh dari definisi lancip di atas. Ini disebutnya A kecil. Itu. Oke, pertanyaannya adalah apa definisi kita tentang huruf ini, teman-teman? Nah, inilah yang disebut simbol. Karena entitas abstrak dalam teori otomata kita. Gitu ya. Oke, berikutnya dengan ini. Ya, saya rasa nggak perlu didefinisiin, teman-teman paham ini adalah angka satu. Betul kan? Oke, nggak ada yang bilang ini angka dua. Mungkin ada sebagian yang bilang ini angka tujuh. Tapi lebih banyak orang bilang ini angka satu. Kenapa? Ya, karena tujuh itu atasnya cenderung lurus. Gitu kan? Seandainya angka ini ke ujungnya ini diluruskan, mungkin orang akan ragu. Satu atau tujuh sebenarnya. Misalnya kan gitu. Tapi mayoritas sepakat ini satu. Nah, bagaimana dengan ini? Apakah semua orang sepakat ini satu? Bisa jadi orang ada yang sepakat ini tujuh. Atau memang satu. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan ini? Ini juga bisa dibilang satu. Dengan gaya-gayanya tadi. Bisa dibilang tujuh. Kan gitu kan? Nah, bagaimana dengan ini? Kalau kita bilang satu adalah satu garis tegak yang ada ujung di atasnya. Ya, buktinya ini enggak garis tegak nih. Satu ini disebut satu juga. Apakah ini satu atau tujuh? Nah, ini satu.
Kalau dibilang 7 itu garisnya atasnya lurus, lah ini lurus. Tapi orang bilang ini 1. Tapi ada juga nggak tahu yang 7 mungkin jarang. Oke, pertanyaannya adalah apa definisi kita tentang angka-angka ini, teman-teman? Angka 1 itu kayak mana, gitu ya? Apa definisinya? 1 itu adalah garis lurus yang ujungnya ada. Nggak bisa kita definisikan. Tetapi orang sepakat ini adalah angka 1, teman-teman. Gitu ya. Seandainya dahulu orang menentukan bahwa 2 itu adalah 1, mungkin orang sepakat 2 itu adalah 1. Karena ada kesepakatan tentang ini, tentang sesuatu yang abstrak. Oke, jadi pertanyaannya teman-teman, apa itu simbol? Oke, emotion yang tadi kita ada 4 emotion, angka ini, huruf A ini, gitu ya. Belum lagi soal simbol aritmatik, simbol operator. Ada tanda plus, ada tanda bintang, asterik, ada simbol titik, ada tanda seru, ada minus, ada titik 2, ada slash, ada sama dengan, dan ada dan sebagainya. Oke. Apa makna dari simbol ini, teman-teman? Gitu ya. Tanda plus itu artinya menjumlahkan. Kenapa simbol jumlah itu enggak silang? Kenapa harus persilangan lurus? Kenapa enggak persilangan miring? Kan gitu kan? Kenapa bagi itu adalah slash atau titik 2? Apakah titik 2 bisa dipakai di simbol komputer sebagai bagi atau slash? Gitu kan? Apakah arti sama dengan? Apakah arti titik itu, teman-teman? Oke. Kenapa kalau ganti kalimat harus titik? Kenapa bukan koma? Apa fungsi tanda seru? Gitu kan? Nah, apa definisi kita terhadap simbol-simbol ini? Terhadap operator ini, terhadap emotion, terhadap angka, terhadap huruf, terhadap simbol operator. Tapi orang sepakat, simbol plus itu untuk menjumlahkan. Simbol asterik itu untuk mengalihkan. Gitu ya. Dan ketika teman-teman terjemahkan di dalam bahasa pemrograman, kalau mau menjumlahkan ya pakai simbol plus. Nggak bisa teman-teman pakai simbol asterik. Hasilnya akan beda. 1 ditambah 2 itu akan diartikan 1 tambah 3, 2 tambah 2, 2 tambah 3 itu akan diartikan 5 ketika teman-teman gunakan simbol plus. Tapi ketika teman-teman menggunakan simbol asterik, 2 asterik 3 itu artinya 6, teman-teman. Gitu ya. Maksudnya teman-teman itu 5 menjumlahkan. Tapi teman-teman salah mengetik kode simbolnya menjadi 6. Apakah mesin mengetahui kalau itu sebuah kesalahan? Enggak. Mesin akan bilang itu benar. Cuma hasilnya enggak sesuai dengan ekspektasi yang kita maksud. Maksudnya si 5. Kenapa hasilnya 6? Di komputer enggak akan bilang error, teman-teman. Gitu ya. Kenapa? Karena ya mesin sepakat. Simbol asterik itu adalah perkalian. Terlepas dari teman-teman salah menggunakan atau tidak. Nah, maka dalam istilah pemrograman software itu ada istilah bug, ada istilah error, ada istilah defect. Nah, error itu biasa, teman-teman. Jadi ngoding error itu biasa. Error itu terjadi di dapur, di dapurnya programmer. Ketika dia buat sesuatu nggak mau jalan, error. Itu biasa. Itu error itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kenapa? Karena dia belum dilempar ke masyarakat. Dia hanya terjadi di dapur. Ibarat makanan teman-teman buat nggak enak, yang tahu nggak enak itu masih kokinya, belum dirasakan oleh orang lain. Yang bahaya itu adalah defect, teman-teman. Gitu ya. Bilang enak ternyata nggak enak. Bilang benar ternyata nggak benar. Gitu ya. Tapi kok komputer nggak ngasih tahu? Ya contohnya kayak tadi defect. Ketika maksud teman-teman itu adalah dikalikan, tetapi teman-teman salah menggunakan simbol jumlah, hasilnya akan 6. Misalnya, maksudnya si 5, tapi harusnya tanda plus, teman-teman gunakan tanda asterik, hasilnya 6. Dan komputer nggak bilang itu sebuah kesalahan. Gitu ya. Coba deh. Maksudnya sih 5, tapi salah simbol keluarnya 6, komputer nggak akan bilang itu kesalahan. Nah, kenapa? Karena teman-teman salah kita dalam menerapkan simbol tadi. Nah, ini adalah simbol-simbol ini kesepakatan teman-teman.
Menurut saya nggak ada definisinya. A itu definisinya apa? A itu dua kaki, enggak juga. Huruf N dua kaki, ya kan? Nah, A itu ujungnya lancip. Nah, gitu kan? Atasnya ada nggak yang atasnya lancip? Ada, gitu ya. Oke. Nah, inilah yang disebut sebagai entitas abstrak, teman-teman. Nah, inilah jadi simbol yang kita maksud dalam teori otomata adalah entitas abstrak, sesuatu yang tidak didefinisikan secara formal, tapi kita menyepakatinya, gitu. Jadi pertanyaan kita yang pertama tadi tentang burung Garuda bukanlah sebuah simbol. Kenapa? Karena itu tidak abstrak, itu ada definisinya. Oke, bendera merah putih apakah sebuah simbol? Simbol. Itu ada artinya, bukan. Tapi simbol yang kita maksud adalah sesuatu yang entitas abstrak, yang tidak didefinisikan secara formal, tapi kita menyepakatinya, gitulah ya. Apa kesepakatannya? Ya sudah, kalau yang kira-kira kayak gini, mirip-mirip gini, itu angka satu lah, gitu kan. Tapi nggak ada definisi yang jelas satu itu yang bagaimana, gitu kan. Yang begini-gini huruf A, itu huruf A lah, gitu kan. Tapi nggak ada definisi huruf A itu seperti apa. Ya orang tahu, ya gini A, oke, gitu. Emotion yang muncul ya ini menggambarkan ya kesedihan. Ya mungkin kalau bibirnya ke atas dia senyum, artinya kan gitulah ya. Oke. Berarti jadi apa itu simbol? Simbol adalah entitas abstrak yang tidak didefinisikan secara formal, tapi kita menyepakatinya, gitu ya. Sampai di sini kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Oke, simbol sudah kita bahas. Jadi berikutnya kita akan bahas soal string teman-teman, gitu ya. String. Kenapa ini konsep teman-teman? Dalam pembahasan selanjutnya kita mengenal simbol dan string, gitulah ya. Jadi string itu adalah kata atau untai yang merupakan deretan berhingga dari simbol-simbol. Udah mulai nih ya pusing ya teman-teman. Bukan pusing sih. Udah mulai gradasi nih. Oh apa sih deretan berhingga dari simbol-simbol gitu ya. Oke, ya targetnya teman-teman stres lah keluar mata kuliah ini gitu ya. Oke. Nah, kata atau untai yang merupakan deretan berhingga dari simbol-simbol. Kita sepakat simbol itu adalah sesuatu entitas abstrak, teman-teman, ya, yang tidak bisa didefinisikan secara formal, tapi kita sepakat itu adalah simbol, gitu ya. Sama plus ini adalah sebuah simbol untuk menjumlahkan. Kita dan mesin sepakat. Oke. Nah, oke. Nah, lalu apa itu deretan berhingga? Kata kuncinya deretan berhingga itu disebut sebagai string. Nah, deretan berhingga itulah yang kita sebut sebagai string, teman-teman. Gitu ya. Jadi contoh string itu begini. Ada simbol A, C, B, A, A. Saya nggak menyebut ini huruf, gitu ya. Kita nggak nyebut ini sebagai sebuah huruf. A itu huruf, yes. Tapi dalam teori otomata ini adalah simbol. Kan kita sepakat tadi bahwa yang ini tadi ya entitas abstrak yang tidak bisa didimensikan tadi itu adalah sebuah simbol. Sehingga deretan berhingga yang kita maksud adalah string. Lalu string ini contohnya ini terdiri dari A, C, B, A, A. Simbol A, simbol C, simbol B, simbol A, simbol A. Oke, ini contoh sebuah string. Jadi terdiri dari beberapa simbol itu adalah string, gitu ya. Jadi terdiri dari beberapa simbol kita sebut sebagai string. Nah, A itu simbol, C itu simbol, B itu simbol. Nah, ini juga simbol dan ini juga simbol. Sehingga kumpulan dari beberapa simbol disebut sebagai string. Oke?
Nah, eh, jadi string itu deretan beberapa simbol ini disebut sebagai string. Atau dibalik juga bisa. String disusun atas beberapa simbol-simbol. Oke. Jadi kalau simbol adalah entitas abstrak yang tidak ada definisi secara formal, tadi kita sepakat tentang maknanya. Nah, lalu kumpulan dari simbol-simbol ini disebut sebagai string. Oke. Jadi deretan beberapa simbol ini disebut sebagai string atau string disusun atas simbol-simbol tadi. Jadi ketika teman-teman bilang A tambah B itu adalah simbol. Simbol A, simbol plus, simbol B. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita udah bicara string, nanti kita akan bicara berapa panjang string tersebut, teman-teman. Gitu ya. Panjang string. Nah, jadi panjang string itu diwakili dengan W. W sama dengan ACBAA. ACBA ini adalah sebuah string. Gabungan ini adalah string. Oke, di mana simbolnya adalah ACBAA. Nah, ini disebut sebagai string. Pertanyaan adalah panjang stringnya berapa? Atau W sama dengan isi stringnya yang terdiri dari beberapa simbol. Oke, W ini adalah sebuah string. Nah, ini terdapat 5 simbol. Jadi, W sebuah string terdapat 5 simbol. Gitu ya. Oke, yaitu A, C, B, A, dan A. Jadi 5 simbol ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, dalam automata, notasinya kita gambarkan seperti ini. W sama dengan 5. Gitu. Artinya apa? W sama dengan 5 ini, ya berarti jumlah simbol yang menyusun string W adalah 5. Maka panjang string adalah 5. Gitu loh teman-teman ya. Atau W sama dengan 5. Udah mulai nih simbol matematisnya nih ya. Ya, jadi Dulu tuh PR-nya udah gua otak-atik. jumlah simbol yang menyusun string W adalah 5. Maka Kebentuk panjang string airport. adalah 5 Makanan atau W sama dengan 5. Nah, ini string tapi teman-teman ya. modelnya kebuka. Tapi Oke. kalau gua by IP, mau dia Hmm. dari Hikon. IP publiknya sana gua forwardin ke NPR, bisa. Wah, luar biasa. Ada yang masih sibuk ini kerja. Berikan aja. Kalau ada trouble harus begadang orang IT. Nah, tapi nggak ada trouble main game. Tadi sih gua yang simple reset bisa. Kalau yang full reset gua nggak tahu sih. Oh ya udah. Teman-teman di saya udah masuk azan. Maghrib ya, 9.49, 9.50. Depannya mah Oh, ada. sebentar, saya pindah ke sini dulu. Stop screen. Oke, nanti kita lanjutkan lah. Mungkin di beberapa daerah sudah azan lebih cepat, tapi sudah azan. Kita break dulu ya, Pak Nofri yang ganteng. Ya. Pak absen Pak. Oh, ya udah, saya Pak, buka. saya belum, Pak. Ya, boleh, boleh. Oke, sabar, Wah, sabar. belum, Slow. Pak. Yang udah absen boleh sholat maghrib. Oke, kita buka absen di sini sekarang. Ini, Pak. Iya, Pak. Saya belum, Pak. Oke. Nanti jam 6.15 kita ketemu lagi ya. Layarnya udah kelihatan ya. Sudah Pak, aman Pak. Oke. Sudah, Pak. Aman. Silakan teman-teman Nomor 5 nomornya Pak. langsung. Nomor 5 Pak. Ilham Pak. Nomor 5. Ya udah, Iya. saya nggak Ilham panggil Hamdi. ya, langsung aja 5 gitu. Oke. Makasih Pak. Dua, Pak. 7. 23 Satu, Pak. 28, Pak. 28. 1, 28, terus 23 Pak, 23. 27 Pak, 23, Maaf Pak, 27 Pak. 22. Pak, 28. 28 bagi 2 dong, Pak. Udah 29 Pak. 25 Pak. 25. Pak, saya 28, Pak. Masih kosong begitu, Pak. Mana 28 udah. Belum 28. 32 Pak. 28, Pak. 28 udah Mas. Ya, coba lihat. Masih kosong, Pak. Saya 29 Pak. Nomor 1 Pak.
Pak 28 masih kosong. Pak, Yang 24 Pak, tolong. 28, Pak, bukan 28. Nomornya bukan yang di samping. 28 mana? Yang nomor Nomor 16 itu, Pak. nomor absen. Oh, 16 Pak, 16. Ah iya atuh ya. Sorry, maaf Pak, maaf 11 Pak. juga udah 11. Pak saya, Pak. 16 belum Pak. Udah dua, Pak. 29 Pak. Pak. Assalamualaikum, Pak. Saya Pak, nomor 16 21, Pak. Pak. 32, 29 Pak. 29, 21, Pak. 21 udah. 33 16. Pak. Kolom A ya Pak, yang dilihat kolom A ya. Iya Nomornya kolom 16 A. Pak, 16, 16. 16 Pak siapa? Muhammad Fahru Roji. Iya Pak. Belum pecah telur Pak, kemarin halangan. Oh, kemarin halangan. Iya bonus 1 Pak. Iya, udah saya akui ya. Pertama saya akui nih Pak. Ya. Iya Pak, makasih banyak ya Pak. Oke, siapa Oke lagi? Pak, semoga berkah Pak. Saya juga, Pak. Kok kosong, Pak? 2, Pak. Ya udah nomor berapa Mas? Nomor 1, Pak. Nomor 1 pertemuan pertama saya akui ya. Makasih, Pak. Kalau udah nanti kita ketemu lagi 6.15 ya. Apa Oke. sorry Pak. Pak sorry nomor Iya, Pak 30, Bos. Nomor berapa Pak? 33 Pak. 33. Oke. Sih Pak. 6.15 kalau enggak 6.20 lah ya. Karena kita break tadi jam 5.50. Kita mau 30 menit breaknya. Nanti kita lanjutkan materi tadi ya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi jam 6.15 atau 6.20. Nanti kita lanjut materinya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi yang beragama Islam. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Ya. Bulannya? Hah? Ya pemirsa, lantas bagaimana dengan kondisi terkini di sana? Sejak kemarin Amerika khususnya Florida diterjang oleh pada Wilton, kami sudah terhubung dengan Yanri Subekti yang akan mengabarkan langsung dari Amerika Serikat. Ya, Yanri, selamat pagi waktu Jakarta. Yanri, bagaimana kondisi terkini di sana? Silakan dengan laporan Anda. Kan salah satu Amerika menyisakan badai badai 5 yaitu dengan kecepatan angin lebih dari 250 km. Oke, baik teman-teman. Ada yang belum absen? Apakah sudah ada yang ready? Oh, pantesan suara saya tidak. Oke.
Pak, ini materinya belum ada di learning ya, Pak? Pak Nopri lagi di mana? Di kantor ya? Iya, Pak, di kantor, Pak. Oh, masih kerja, Pak? Enggak, emang pulangnya habis kuliahnya nanti, Pak. Oh, nanggung gitu ya daripada di jalan ya? Iya, Pak. Ya, 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 oke. Bapak yang Kominfo ya, Pak? Kominfo apa, Pak? Kerjanya, Pak? Oh, kerja di mana Kominfo? Bukan. Bukan, bukan, bukan. Oh, kirain yang Kominfo di Kominfo bukan ya? Bukan, Pak. Sebagai apa sih, Pak? Saya programmer, Pak. Luar biasa nih. Apa pegangannya, Pak? Ya. Ya, saya sambil nunggu yang lain ya, Pak. Kira-kira yang lain belum standby nih, Pak ya. Ah, Pak, ini materinya udah ada di learning belum, Pak? Hah? Materi yang ini udah ada di learning belum? Tunggu suara materinya ya. Ya, ini saya share nanti. Saya Oh, kita udah ada grupnya belum, Pak ya? Belum ya? Yang TBA ini saya Yang TBA belum kayaknya ya? belum kayaknya, Pak. Oh, saya bentuk deh. Bentar. Kalau temu balik udah ya? Yang informasi Bapak ada di 2 kelas ya, Pak? Hari ini doang? saya sama Bapak ada 3. Ya. Arsitektur,
Yang hari ini TBA. Terus ah, ada TBI satu lagi. arsitektur juga ya? Iya. Oh, pantesan saya sering lihat ada 3 kelas. Ya udah, saya bentuk grup dulu biar teman-teman gabung. Tapi selain itu nanti materi juga saya masukin di e-learning, Pak. Cuma memang saya belum sempat masukin sih. Oke, siap Pak, siap. Nah, karena dari kemarin sibuk ke daerah terus ini. Oke. Apa kita udah pernah buat grupnya? Belum ya? Kalau saya belum pernah itu gabung, TBA belum ya, Pak? TBA belum. Saya. Kalau arsitektur kan sudah ya. Dokter sudah, yang TBI sudah. Oh ya udah saya bentuk dulu lah. Oke, sebentar saya buka dulu. Premium TBA. Selamat datang kembali di Jin dan Jun Channel. Bersama saya Junaidi dalam seri pembelajaran teori
Eh, tunggu dulu. Coba Pak Nopri, ini grup WhatsApp, QR code grup WhatsApp kita bukan ya? Kok saya berbagi QR munculnya Junaidi ya? Bentar ya Pak, saya coba dulu. Ya, kalau masuk berarti benar. Iya, ini grup WhatsApp sih. Pak Nopri 9977 ya? Bukan Pak, itu bukan nomor saya malah. Itu nomor Bapak ya? Bukan Pak, bukan. Oh, bukan. Bukan Pak. QR ini ke grup WhatsApp bukan? Coba dulu. Tadi loading. Iya, CS Grup 24251. WhatsApp ya, bener ya? Iya, TBA. Oh, kenapa munculnya namanya kontak saya ya, Junaidi? Jadi materi saya di sini ngirim file bisa. Oke.
TBA 01 materinya sudah saya kirim di chat. Nanti kalau grup sudah lengkap, saya kirim juga ya, teman-teman ya. Kemudian selamat datang kembali di Cinta Jun Channel dalam seri pembelajaran teori bahasa dan Oke. Tes. Baik Pak Nopri, masih adakah Pak Nopri di sini? Masih, Pak. Oke. Sepertinya teman-teman pada sibuk kerja, terus saya juga udah sertakan link pembahasan dalam bentuk video ya dan materi. Eh, Nanti saya share juga lah sumbernya di grup ya. Baik, Pak. Kita habis ini ada kuliah lagi jam 7 ya. Ada, Pak. Oke, baik. Penjelasan saya juga udah saya rekam di video. Sebenarnya video udah beberapa tahun lalu sih, cuma saya upload lagi gitu ya. Nah, jadi bisa belanja mandiri, kita bisa lanjut lagi di minggu depan. Begitu ya, Pak Nopri ya. Ya, Nah, Pak. supaya teman-teman juga bisa bekerja dengan santai. Lagi pula kalau satu juga kasihan Pak Noprinya nanti ya, oke? Terima kasih ya, thank you ya. Ya, Oke, Pak. Pak. terima Terima kasih. kasih, Pak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Yang belum absen tadi udah saya absen. Kalau belum di WA saja ya. Kalau belum sempat. Oke. Terus tadi saya share dua materi PDF yang kemarin dan yang hari ini dan yang setiap nanti di e-learning juga saya upload ya. Terus saya juga sertakan link referensi video cuma-cuma lah ya. Oke. Belajar jadi YouTuber. Oke, makasih ya. Saya izin tutup pertemuan ini. Bisa, ya jangan lupa saya nggak tutup sih, cuma mungkin eh, saya mau share QR code tadi teman-teman yang mau belum bergabung, boleh lah ya. Oke. Terima kasih, Pak. Oke,